yang pada kegiatan hari ini saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Anggra Yuda. Saya sebagai coach guru olahraga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini, saya selaku pengamat akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kompetensi dan juga rubrik penilaian kegiatan ini. Yang pertama, kepada Ibu Adida selaku coach, apa kompetensi yang Ibu harapkan pada kegiatan ini? Kompetensi yang saya harapkan yang pertama sekali Bapak itu membangun hubungan yang baik. Dengan saya membangun hubungan yang baik dengan coach nantinya, coach akan merasa nyaman untuk menyampaikan ide-idenya kepada saya dan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedua, saya akan menjadi pendengar yang aktif ketika coach bercerita tentang permasalahan dan solusi yang hadir dari dirinya sendiri. Yang terakhir, saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot nantinya Pak, diharapkan akan menuntun coach untuk menemukan solusi dari masalah. Oke, sudah jelas ya kompetensi yang ingin diharapkan oleh Ibu Adida. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa penilaian berupa rubrik di sini disediakan untuk mengamati kegiatan coaching yang Bapak Ibu laksanakan nantinya, yang mana ada empat kriteria di sini. Yang pertama, kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dengan maksimal nantinya melaksanakan kegiatan coaching semoga mendapatkan nilai yang sangat baik. Kepada Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Angga. Ya, selamat siang Bu. Saya lihat Pak Angga akhir-akhir ini sering murung di kelasnya. Kenapa ya Pak Angga ya? Iya Bu, sebenarnya apa yang Bu bilang Bu, karena saya merasa anak-anak saya lebih suka belajar praktek olahraga daripada teori Bu. Jadi saya pengen anak-anak itu bukan praktek saja yang ingin dipelajari Bu, tapi teori juga, karena teori itu juga sangat penting bagi anak-anak. Oh, jadi apa yang Angga harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan ini Bu, saya ingin anak-anak saya itu juga menyukai teori dalam pembelajaran olahraga Bu. Jadi anak-anak itu bukan ke lapangan saja, tapi di dalam kelas juga merasa senang, disukai pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oh iya, bagus ya Pak, karena teori juga sangat Iya. penting ya Pak ya. Menurut Bapak, kenapa ya anak-anak kita itu lebih antusias ke praktek dibandingkan materi? Yang saya rasakan menurut pendapat saya Bu, anak-anak itu lebih suka bermain, dan pembelajaran-pembelajaran di dalam kelas itu dia merasa kurang menarik. Bisa jadi metode pembelajaran, sarana prasarana di kelasnya kurang memadai Bu. Oh, berarti masih kurang memadai sarana dan prasarananya. Jadi Pak Angga inginnya anaknya gimana? Anak-anaknya lebih aktif dalam pembelajaran di kelas, lebih menyukai bukan saja pembelajaran praktik tapi pembelajaran kelas. Anak-anak itu lebih sadar juga pembelajaran teori itu juga penting dalam pembelajaran olahraga. Oh iya, berarti pemahaman anak untuk materi juga penting ya Pak Angga ya. Jadi agar anak itu merasa aktif dan mau belajar materi, tidak hanya praktek, bagaimana apa yang Bapak bisa lakukan? Saya ingin lakukan itu yaitu dalam RPP perangkat pembelajaran saya harus memasukkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, sehingga pembelajaran itu dapat menarik bagi anak dengan menggunakan bisa dengan melalui infokus, terus menampilkan PowerPoint, menayangkan video dan gambar-gambar. Jadi anak-anak itu semua kebutuhannya seperti ya audio, visual, kinestetik terpenuhi, sehingga anak-anak itu dapat aktif lagi belajar dalam teori. Oh iya, berarti Bapak sudah mempersiapkan lebih matang materi sebelum mengajarkannya. Nah, kira-kira dari permasalahan Bapak tersebut, apa yang menjadi penyebab anak itu lebih suka praktek dibandingkan materi itu? Anak-anak tersebut kurang memahami bahwa pembelajaran teori itu penting Bu. Jadi dia cuma yang tahu bermain-bermain saja. Jadi praktek itu bermain katanya Pak? Oh iya. Kalau hambatan dan gangguan yang Bapak hadapi ketika proses pembelajaran itu bagaimana? Hambatannya
Ya kalau anak-anak sudah kurang fokus, kurang semangat, kurang menarik dalam pembelajaran olahraga, tentu tujuan yang kita harapkan itu sangat sulit tercapai. Bapak itu biasanya ngajar kelas berapa, Pak? Kelas 1 sampai kelas 6. Bu. Kelas 1 sampai kelas 6 semuanya Bapak Semuanya ya? merata, teori itu kurang berminat anak-anak. Kalau dipresentasikan berapa kira-kira anak yang kurang berminat teori itu, Pak? Kira-kira 60%. Bu. 60%. Oke. Jadi Bapak udah membayangkan bagaimana strateginya, lalu apa sekarang rencana Bapak, strategi Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depannya saya lebih membuat perangkat pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan semenarik mungkin sehingga anak-anak di dalam kelas juga menyenangi pembelajaran olahraga, bukan di lapangan saja. Selain itu apa lagi Pak strateginya? Sarana dan prasarana yang kurang mendukung lebih dilengkapi lagi Bu dengan mengusulkan kepada bendahara atau kepala sekolah apa-apa yang kurang. Jadi cara Bapak mengatasi gangguan-gangguan yang tadi itu bagaimana? Kan ada gangguannya tadi, hambatan-hambatan Ya, tadi. hambatan. Bagaimana cara mengatasi Hambatannya hambatan? saya langsung saja karena di dalam YouTube video-video pembelajaran itu tentu anak-anak kita kalau bukan kita yang membuat pasti anak-anak itu kurang memahami apa yang dibuatnya. Tentu lebih bagus saya yang buat sendiri, terus saya membuat video sendiri, membuat buku bahan ajar sendiri sesuai dengan kebutuhan anak yang saya tahu. Dan untuk yang gangguan sarana prasarana saya akan memodifikasinya apa yang ada di dalam kelas sebelum pengajuan apa yang saya minta kepada bendahara atau kepala sekolah dipenuhi. Oh bagus ya Pak Angga ya. Berarti Bapak Angga sudah siap untuk memodifikasi RPP-nya, sudah siap menyiapkan media pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif, juga sudah siap membuat media pembelajaran melalui YouTube kata Bapak tadi ya. Semoga ini terlaksana dengan baik ya Pak Angga ya. Semoga Bapak Angga menjadi lebih baik untuk mengerjakan ini. Pak Angga, kalau itu apa komitmen Bapak Angga dalam rencana Bapak tadi? Komitmen yang pertama harus tanggung jawab, harus konsisten dalam membuat RPP yang menarik itu. Jangan hanya satu Jangan hari hanya atau 2 satu hari hari. aja. Iya, berarti RPP-nya perlu diperbaiki kembali semenarik mungkin. Terus rencana pembelajarannya bagaimana Pak Angga? Rencananya harus diubah seinovatif mungkin Bu, menggunakan PowerPoint, bahan ajar yang menarik sehingga anak-anak terpenuhi. Iya baik. Semoga Bapak Angga berkomitmennya tetap dipegang teguh ya Pak Angga ya. Semoga proses pembelajarannya menjadi lebih baik. Dalam proses pembelajarannya tidak hanya anak-anak menyukai pembelajaran dengan praktek saja, tetapi juga materi. Nah, tadi Bapak Angga juga sudah memberikan solusi dengan memberikan RPP, media ajar, dan juga melalui YouTube yang dibuat secara mandiri. Dan Bapak Angga juga sudah berkomitmen. Iya, sudah menunjukkan komitmen. Nah, iya berkomitmen untuk mengerjakan rencana-rencana Bapak Angga tadi. Semangat Pak Angga, semoga kegiatan coaching kita dapat Pak Angga resap dan menjadi perbaikan diri untuk kita, termasuk untuk diri saya juga, termasuk untuk Bapak Angga. Semoga bagaimana perasaan Bapak Angga setelah coaching ini? Alhamdulillah senang Bu, karena saya merasa lega apa yang masalah saya selama ini sudah menampakkan solusinya. Iya. Apakah sudah lebih baik dari awal tadi Pak Angga? Sudah Bu. Sudah. Semoga Bapak Angga dapat bercerita dengan guru lain atau dengan teman lain untuk menyelesaikan solusinya dengan kegiatan coaching. Terima kasih ya Pak Angga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Artinda dan Pak Angga, kegiatan coaching yang sudah Bapak Ibu laksanakan sudah sangat baik menurut saya. Kemudian dari segi penilaian itu sudah terlaksana semuanya dan sudah terlihat semuanya. Kemudian kompetensi yang diharapkan tadi juga sudah terlihat juga. Semoga kedepannya kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan juga ini bisa dijadikan sebagai contoh bagi teman-teman kita yang lain dalam melaksanakan kegiatan coaching. Itu saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu semuanya, kegiatan kita hari ini akan mengadakan coaching. Sebelum kita mengadakan coaching, terlebih dahulu boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Anda. Nama saya Reski Widianto. Di sini saya akan bertindak sebagai host. Baik, Bangga, saya Adrida Mutiana Roski. Saya pada kegiatan hari ini selaku coaching. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulainya, kalau boleh tahu, bertanya kepada Pak Restu, kompetisi apa yang diharapkan pada kegiatan coaching? Baik, terima kasih Pak Anda. Adapun kompetensi yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini, yang pertama itu bagaimana memiliki kompetensi atau keterampilan dalam pendengaran aktif. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun relasi dengan lawan bicara kita nanti. Ya, berarti ada 3 kompetensi yang diharapkan. Kalau boleh tahu apa yang kompetensi yang ditonjolkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ditonjolkan ada 2 Pak Anda. Yang pertama yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Tentu saya sebagai coach nantinya kepada coach. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun relasi bersama coach nantinya sehingga kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Di sini saya sebagai pengamat juga akan melakukan penilaian terhadap coaching hari ini. Ada nilainya A, B, C, dan D. Yang A itu amat baik, yang B baik, C itu cukup, yang D kurang. Jadi itu yang akan saya nilai nanti. Saya harap nanti kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sehingga maksimal. Hasilnya pun juga maksimal. Terima kasih. Lanjut saja kepada Bapak Restu, dipersilakan. Terima kasih Pak Anda. Baik. Selamat siang Ibu Adrida. Selamat siang Pak Restu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sedikit lesu Pak Restu. Lesu. Kira-kira boleh tak saya tahu kenapa Ibu merasa lesu hari ini? Terima kasih sekali Pak Restu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Seminggu kemarin kan kita sudah ujian penilaian tengah semester 2 ya Pak Restu ya. Saya sudah melakukan analisis Pak Restu materi-materi pada ujian tersebut. Terlihat anak-anak saya nilainya rendah-rendah Pak Restu, terutama sekali itu di matematika. Oke. Jadi, Nah kalau dilihat itu Pak Restu nilainya banyak sekali yang di bawah 50. Saya sedikit kecewa dengan anak-anak saya Pak Restu. jadi mayoritas siswa di kelas Ibu itu tidak mencapai KKM ya. Benar. Kemudian saya sudah dengar tadi keluh kesah Ibu permasalahan yang sebenarnya. Kemudian di sini pada kegiatan coach ini apa sebenarnya yang mau Ibu bicarakan untuk lebih jelasnya? Saya keinginannya gini Pak Restu, anak-anak saya ini memperoleh yang jelasnya memperoleh nilai yang lebih baik dari penilaian tengah semester kemarin. Setidaknya sudah mencapai KKM di rata-ratanya. Jadi saya harapkan anak-anak saya ini paham dengan materi-materi yang telah saya ajarkan. Baik, itu dari sisi siswanya ya, Bu, ya. Ya. Nah, sekarang dari sisi ibunya lagi sebagai seorang guru, tujuan dari kegiatan coaching ini yang Ibu harapkan seperti apa? Saya harapnya bisa berbenah diri lagi Pak Restu untuk menjadi guru yang bisa memberikan wadah untuk anak-anak murid saya agar lebih kreatif, inovatif, dan dapat mencapai KKM pada proses penilaian pengetahuannya maupun keterampilannya. Baik, Ibu Adrida. Kalau boleh saya tahu, ada berapa jumlah siswa di kelas Ibu sekarang? Kalau siswa saya 23 Pak Restu. 23. Berdasarkan hasil ujian kemarin untuk mata pelajaran matematika saja lalu ada berapa orang yang ikut kelas Ibu? Itu untuk matematika hanya 7 orang yang tuntas Pak 7 Restu. orang yang tuntas, berarti lebih banyak yang tidak tuntasnya. Tuntas, Ya. Kemudian sebagai bahan refleksi Bu, kira-kira dalam pembelajaran matematika nih Bu ya, sepanjang 3 bulan ini, sepanjang setengah semester ini, kira-kira apa kelebihan atau kekurangan dalam segi pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebagai seorang guru? Kita refleksi sekarang terlebih dahulu. Iya. Kalau kelebihan dalam proses pembelajaran saya lakukan, saya sudah menggunakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Restu. Di sini saya pun di akhir pembelajaran, saya meluangkan waktu dengan anak-anak saya membahas materi-materi yang telah diujikan
pada tahun sebelumnya, misalnya di tahun 2022. Itu soalnya kami bahas kembali Pak Restu agar anak-anak saya ini lebih paham dan membayangkan ruang lingkup pembelajaran yang akan diujikan. Nah, kalau kekurangannya, saya lihat mungkin saya ini masih konvensional pembelajarannya Pak Restu. Mungkin eh, karena kurang kurang kreatif kah atau bagaimana kah, atau materi yang terlalu rapat gitu Pak Restu, sehingga saya untuk melakukan kegiatan yang menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang lebih kreatif itu membutuhkan waktu yang banyak ya Pak Restu ya. Saya takut tertinggal materi anak-anak saya ini Pak Restu, sehingga saya kurang menggunakan alat peraga, kurang menggunakan praktek, apalagi di matematika itu saya jarang sekali menggunakan praktek Pak Restu. Kita ketahui ya di materi kelas 5 itu Pak Restu sedikit rapat materinya Pak Restu, mengulang lagi materi kelas 4 dan materi kelas 5-nya. Jadi anak-anak kita ini belum lagi materi kelas 4-nya belum paham Pak Restu, kita ulang lagi, terus ditambah lagi dengan materi kelas 5. Jadi saya kurang di alat peraga dan media kayak gitu. Oke, tadi Ibu mengatakan terkait kekurangan pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini. Saya berpijak dan mendengar tadi bahwa Ibu melaksanakan pembelajaran secara konvensional, ya. Kekuatan ini bisa berupa sarana dan prasarana, ya ada di sekolah Ibu, kemudian rekan bantuan rekan sejawat. Kira-kira kekuatan yang apa saja yang ada di sekolah Ibu atau di sekitar Ibu sekarang ini supaya menerapkan pembelajaran yang dapat nantinya membuat siswa tersebut mampu mencapai KKM. Baik Pak Restu, kalau dilihat dari gurunya atau teman sejawat saya itu sedikit mau berbagi Pak Restu. Ketika saya melakukan keluhan-keluhan, dia bisa menerima seperti Pak Restu sekarang ini. Nah, nanti dia juga memberikan beberapa solusi-solusi Pak Restu. Selain dari dukungan dari teman sejawat, di sekolah sebenarnya sudah ada alat peraga eh, yang memadai tapi belum mencukupi Pak Restu. Sebenarnya alat peraga ini bisa saja dibuat Pak Restu, tetapi saya belum ada waktu saja sepertinya Pak Restu. Oke, Ibu tadi menyampaikan Ibu bisa saja membuat alat peraga, ya, peraga yang inovatif dan bervariasi. Kira-kira sekarang ada nggak kesibukan Ibu selain mengajar saat sekarang ini? Kesibukan saya ini kan saya mengikuti calon guru penggerak Pak Restu. Meskipun kegiatannya di luar proses pembelajaran, sedikit juga menyita waktu kita Pak Restu. Itu saja saya rasa. Oke. Jadi saya paham Ibu. Saya juga merasakan hal yang seperti Ibu rasakan dari segi masing-masing kesibukan kita, sehingga kita rasanya kurang maksimal memberikan pelayanan kepada siswa. Tadi Ibu sudah menyampaikan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar Ibu, baik itu di sekolah maupun di lingkungan Ibu dan juga dari rekan sejawat. Kira-kira sekarang ini rencana ke depannya untuk solusi dari permasalahan Ibu alami sekarang terhadap siswa, apa rencana Ibu ke depannya supaya permasalahan ini dapat terselesaikan? Yang pertama sekali saya harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak saya. Proses pembelajaran yang saya lakukan itu perlu saya revisi kembali Pak Restu. Berdasarkan dari hasil analisis PTS itu Pak Restu, saya akan membuat ringkasan baru yang nanti saya lakukan dalam bentuk remedial. Remedial ini rencana saya ini Pak Restu, saya akan ajarkan kembali kepada siswa-siswa saya yang masih nilainya rendah. Nanti sedangkan untuk siswa-siswa saya yang sudah memenuhi KKM dan bahkan lebih, itu saya akan memberikan pengayaan. Tentunya dalam proses ini saya harus mempersiapkan RPP juga Pak Restu, mengkaji ulang RPP kembali untuk menyiapkan proses pembelajaran yang kreatif inovatif. Selain itu, sebagaimana tadi saya kurang membuat alat peraga, jadi saya harus siapkan juga alat peraga. Bisa jadi kalau seandainya di sekolah saya tidak bisa, saya akan mengajak anak-anak nantinya Pak Restu untuk membuat alat peraga sederhana untuk dilakukan sebagai nilai praktek atau nilai keterampilan anak-anak kita. Oke. Apakah penjelasan Ibu tadi itu merupakan komitmen dari Ibu ke depannya? Ya, insya Allah Pak Restu, Oke, baik. saya berkomitmen. Jadi setelah mendengar dari komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian supaya hal tersebut berjalan dengan baik nantinya sesuai dengan harapan, kira-kira
kira-kira apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan nanti yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakannya? Yang jelas untuk diri saya sendiri, saya harus membangunkan inovasi untuk diri saya sendiri, motivasi untuk diri saya untuk lebih kreatif dan meluangkan waktu untuk anak-anak didik saya. Yang kedua itu saya perlu teman-teman atau teman sejawat, guru-guru yang sama dengan guru kelas 5 Bapak Restu, untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, bahkan berbagi informasi dari berbagai sumber nantinya. Selain itu saya juga butuh kontrol dari kepala sekolah untuk saya tetap melakukan komitmen yang saya sebutkan tadi, rencana-rencana yang saya lakukan tadi, agar saya terus tertubur dan untuk teringat dengan komitmen saya seperti itu Pak Restu. Oke, sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi dengan adanya permasalahan ini, Ibu berkomitmen untuk lebih baik lagi ke depannya demi meningkatkan prestasi belajar siswa Ibu. Kemudian kita balik ke permasalahan kita yang sebenarnya Ibu ya, nilai yang tidak tuntas. Kemudian apakah ada respon dari kepala sekolah atau rekan Ibu terkait nilai siswa Ibu yang rendah? Nah, ketika itu Pak Restu, saya akan kasih itu analisisnya sama Bapak Kepala Sekolah dan harus ditandatangani oleh beliau. Beliau sedikit kecewa ketika melihat nilai PTS tersebut. Ketika melihat nilai PTS matematika terkhususnya Pak Restu, dan menanyakan bagaimana kenapa dan kenapa bisa nilai anak-anak di kelas 5 saya rendah, yang hanya tuntas hanya 7 orang seperti itu Pak Restu. Bagaimana respon kepala sekolah ketika melihat hasil analisis atau Sedikit kecewa Pak Restu. Kecewa ya. Kemudian apakah ada solusi dari kepala sekolah Ibu untuk Ibu nanti? Nah, kepala sekolah waktu itu memberikan solusi kepada saya untuk memberikan kalau seandainya memang ada anak-anak yang memang membutuhkan waktu khusus, itu saya akan menyediakan waktu khusus di luar jam pelajaran Pak Restu. Kalau seandainya emang tidak bisa dilakukan saat proses pembelajaran, karena bagaimana saya bilang tadi Pak Restu, materi di kelas 5 itu cukup rapat, sehingga kalau saya ulang-ulang kembali secara konvensional itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi nanti akan saya luangkan waktunya di luar proses PBM. Nanti kita pilih anak-anak yang memang perlu pendampingan individu dari kita Pak Restu seperti itu. Berarti saran dari kepala sekolah itu sudah sesuai dengan atau sejalan dengan komitmen yang Ibu punya sekarang ya ke depannya ya. Kemudian saya berharap sebagai seorang coach sekarang ini semoga apa yang menjadi komitmen Ibu ke depannya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa itu dapat tercapai. Kemudian semoga Ibu sebagai seorang guru selalu bersemangat walaupun istilah kesibukan Ibu sebagai seorang guru juga, sebagai calon guru bergerak juga, semoga semua itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Itu saja bukan saya. Kemudian setelah kegiatan coaching hari ini kita berbincang, sharing. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu dibandingkan sebelum dengan sesudah kita coaching hari ini? Yang pastinya lega Pak Restu, saya bisa menemukan solusi-solusi yang datang dari diri saya sendiri, tapi melalui pancingan dari Pak Restu juga. Selama ini Pak Restu, malam itu saya terngiang-ngiang juga Pak Restu, entah saya yang kurang memahami materi, entah saya yang kurang dalam mengajarkan dengan anak-anak didik saya, entah di bagian mana yang harus saya perbaiki. Dengan kegiatan coaching ini saya sedikit lega Pak Restu, saya sudah membayangkan apa-apa yang akan saya kerjakan, rencana-rencana yang akan saya kerjakan. Terima kasih banyak Pak Restu sudah membuka pemikiran saya untuk kedepannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Adinda. Semoga kita bisa berjumpa lagi Ibu. Saya mau mendengar cerita dari Ibu nantinya setelah Ibu melaksanakan komitmen Ibu tadi. Kemudian bagaimana hasilnya, saya ingin mendengar cerita yang baik dari Ibu dari hasil pelajaran Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Restu. Terima kasih Bapak Restu dan Ibu Ina telah melakukan coaching ini dengan baik dan juga sudah mengikuti sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawabnya. Nilainya juga sudah amat baik. Semoga coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching yang dimana saya sebagai pengamat Adrida Mutiana Rosti, dan perkenalkan diri Bapak. Saya Andra Yuda sebagai coach. Saya Restu Febrianto sebagai coach. Ya, pada kegiatan hari ini Pak, saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan dengan Bapak coach ataupun coaching nantinya. Dalam kegiatan pengamatan, saya akan melihatkan rubrik yang ingin saya lihatkan, yaitu mengamati alur tirta, yang mana yaitu mulai dari tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawabnya yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching. Nah, di sini Pak Angga, saya ada yang mau tanyakan dengan Pak Angga, kompetensi apa yang Bapak Angga unggulkan pada kegiatan coaching ini? Baik Bu, terima kasih. Pada kegiatan coaching pada hari ini, yang kompetensi yang saya masukkan dalam kegiatan ini itu pendengar yang aktif yang pertama, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga membangun hubungan yang baik. Dari 3 kompetensi yang Bapak ambil tadi, kira-kira yang mana yang lebih dominan? Sebenarnya ketiga-tiganya dominan Bu, tapi yang paling dominan pada ketiga kompetensi ini yaitu pendengar aktif. Pendengar aktif. Baik, Pak Angga. Jadi di sini Bapak Angga lebih menjadi pendengar yang aktif di antara ketiga kompetensi yang tadi disampaikan. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Angga dan Bapak Restu untuk melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak Restu. Selamat siang kepada. Saya lihat akhir-akhir ini Bapak Restu kurang semangat dalam kegiatan pembelajaran Bapak Restu. Kalau boleh tahu apa masalahnya Pak Restu? Benar sekali Pak Angga. Akhir-akhir ini saya sedikit kurang termotivasi, kurang bersemangat dalam menjalankan tugas saya Pak Angga. Hal ini tentu membuat saya terganggu lah dalam menjalankan aktivitas. Adapun permasalahan yang saya alami sekarang Bapak Angga ini terkait dengan bagaimana mengajak rekan sesama guru dalam berkolaborasi Bapak Angga. Kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam obrolan hari ini, apa yang Bapak Restu harapkan pada kegiatan ini? Setelah kegiatan ini Bapak Angga, setelah berbincang-bincang bersama Bapak Angga, saya berharap saya menemukan solusi, kemudian motivasi saya kembali pulih seperti sedia kala. Kalau boleh tahu apa rencananya pada obrolan hari ini? Untuk obrolan kali ini Bapak Angga, sebagaimana pertemuan atau komunikasi kita sebelumnya, saya minta waktu kepada Bapak Angga supaya bisa melakukan kegiatan coaching ini. Rencananya yaitu saya akan melaksanakan kegiatan proyek penguatan Prodi Pancasila. Adapun sekarang temanya tema kearifan lokal. Saya akan membuat dan memperkenalkan sekaligus tentang makanan tradisional khas Minangkabau kepada siswa kelas 4. Ya, Bapak Restu. Jadi Bapak akan mengadakan proyek. Benar sekali Pak Angga. Kalau boleh tahu ukuran keberhasilan dari pertemuan ini apa Bapak Restu? Jadi ukuran keberhasilannya semoga nantinya saya mendapatkan solusi dari diri saya sendiri maupun dari Bapak Angga nantinya. Kemudian setidaknya kegiatan kali ini saya jadikan sebagai sarana untuk menyampaikan unek-unek saya, kemudian keluh kesah saya, kemudian permasalahan yang saya alami. Seperti agar dapat solusi dari permasalahan tersebut. Benar sekali Pak. Kalau boleh tahu apa kekuatan Bapak Restu dalam mencapai tujuan tersebut? Begini Pak Angga, sebelumnya saya sudah merencanakan kegiatan ini Pak Angga. Di awal semester kemarin saya sudah merencanakan bahwasanya saya akan membuat sebuah proyek Prodi Pancasila terkait dengan makanan khas di Minangkabau. Saya akan memperkenalkan kepada siswa-siswi kelas 4 saya apa saja sih sebenarnya makanan khas Minangkabau yang menjadi ciri khas suku atau daerah kita di Sumatera Barat. Jadi saya sudah membuat RPP atau modul ajar proyeknya. Kemudian sebelumnya saya sudah sampaikan kepada pihak kepala sekolah dan tanggapannya pun sudah positif. Kemudian bersama rekan guru saya sudah mengajak mereka berkolaborasi seperti guru olahraga dan guru pendidikan agama Islam. Akan tetapi respon dari mereka sedikit dingin Pak Angga. Hal ini yang membuat saya sedikit
kurang termotivasi. Jadi itulah yang membuat saya sedikit terganggu dalam melaksanakan kegiatan proyek. Ini kendala saya sekarang Pak. Berarti itu kendala Bapak, kita akan melakukan proyek. Jadi proyek itu butuh kolaborasi Betul. dari semua guru, baik guru olahraga, guru kelas, dan juga kepala sekolah. Kalau itu tentu apa yang kita harapkan jadi kurang maksimal ya Bapak Betul Restu. Pak. Kalau boleh tahu dari rentang skala 1 sampai 10 posisi Bapak Restu sampai di mana sekarang? Kalau dari rentang 1 sampai 10 malah mungkin posisi saya sekarang di posisi 5 Pak. Iya. Angka 5. Kenapa? Di satu sisi saya ingin sekali proyek ini terlaksana dengan sukses. Kemudian di sisi lain kurangnya dukungan dari rekan sejawat, itulah yang membuat saya sedikit pesimis terhadap kegiatan proyek ini Pak. Kalau boleh tahu, sudah ada solusi dari Bapak Restu dalam memecahkan masalah ini? Sebelumnya usaha yang sudah saya lakukan itu secara langsung, bahkan saya mengatakan secara langsung kepada kepala sekolah dan juga kepada rekan sejawat. Belum ada pertemuan seperti diskusi secara bersama, tetapi memang hal tersebut kurang efektif rasanya. Kedepannya saya nantinya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mengajak beliau menyediakan waktu dan tempat untuk melaksanakan rapat bersama atau diskusi bersama terkait kegiatan proyek ini. Berarti solusinya mengumpulkan guru-guru kepala sekolah dan berkomunikasi menjalin hubungan yang baik, Ya, benar sekali. sehingga apa yang kita harapkan tercapai Bapak Restu. Selanjutnya apa strategi Bapak Restu selanjutnya setelah itu? Strateginya apa? Nanti saya akan menemui kepala sekolah. Setelah kepala sekolah nantinya saya akan menemui beliau, kemudian mengajak beliau berdiskusi nanti bersama, meluangkan waktunya. Kemudian tidak lupa nantinya bangga saya akan mengundang beberapa orang perwakilan dari wali murid, karena sesuai yang kita ketahui tanpa dukungan mereka kegiatan ini akan sedikit terkendala, karena perlengkapan yang dibutuhkan untuk saat memasak nantinya itu tentu akan disediakan oleh murid itu sendiri. Sesuai yang kita ketahui kelas 4 kan, kelas 4 itu mereka nanti akan minta tolong pula kepada orang tua mereka untuk perlengkapan tersebut. Berarti kita bukan saja melibatkan guru-guru dan kepala sekolah, tentu juga melibatkan orang tua murid agar bisa mendorong untuk tujuan profil proyeknya juga Pak Restu. Selanjutnya kalau boleh tahu apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya yang pertama kegiatan ini terlaksana dengan sukses. Kemudian yang kedua siswa bisa sekurang-kurangnya mengetahui tahapan atau proses pembuatan makanan tradisional tersebut. Kemudian yang ketiga siswa bangga terhadap kearifan lokal yang dimiliki, khususnya makanan khas daerah. Bangga ya Pak Restu. Selanjutnya apa komitmen Bapak Restu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya bangga kedepannya kegiatan ini harus terlaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan benar-benar merencanakan bagaimana kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi saya tentu akan lebih aktif, itu sudah pasti, karena sini saya sebagai ketua ya Pak ya. Nanti saya akan lebih aktif bagaimana mengkondisikan baik itu rekan guru, siswa dan orang tua nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan proyek ini. Sekali Pak Restu. Siapa yang dapat membantu Bapak Restu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat membantu saya tentu diri saya sendiri yang pertama, kemudian yang kedua rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi bukan diri saja, diri sendiri, kepala Diri sekolah sendiri juga, saya akan mengajak dari pihak luar juga Bapak Restu. benar sekali Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching? Tindak lanjutnya saya berharap seperti yang saya sampaikan di awal tadi, semoga saya menemukan solusi. Kemudian apabila ada kendala lagi nantinya yang saya temukan, mungkin saya akan menghubungi kembali Pak Anda berdiskusi kegiatan coaching seperti sekarang ini. Ini menghubungi kembali Pak Restu. Siap Pak Anda. Selanjutnya perasaan Bapak Restu setelah melakukan coaching ini bagaimana? Alhamdulillah Pak Angga, setelah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini berbincang terkait permasalahan yang saya alami, saya sudah menemukan solusi, kemudian menemukan semacam angin segar lah, semangat kembali guna pelaksananya kegiatan proyek ini. Terima kasih Pak Restu. Semoga solusi-solusi tersebut bisa memecahkan masalah-masalah pada Bapak Restu, sehingga Bapak Restu kembali semangat lagi dalam melaksanakan proyek
profil pelajar Pancasila tersebut. Terima kasih Bapak Restu. Terima kasih kembali Pak Angga. Baik, terima kasih kepada Bapak Angga dan Bapak Restu dalam kegiatan coaching ini. Selaku saya sebagai pengamat, saya sudah melihat bagaimana alur tirta yang telah dilaksanakan. Di tujuan itu sudah terlihat, identifikasinya sudah dilakukan jawab oleh Bapak Angga, dan rencana aksi serta tanggung jawab sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan kesimpulan yang saya ambil yaitu sudah mendapatkan peroleh nilai A. Semoga dengan kegiatan coaching ini dari Pak Restu maupun Bapak Angga dapat menemukan solusi dan saling melakukan sifat terbuka dalam melakukan tanya jawab dalam pelaksanaan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.